Tadi panjang lebar Pak Ketua BNK KI2 sudah menyampaikan kepada kita bahwa kegiatan ini secara tertata rapi dari pusat sampai ke daerah, sampai ke bahkan kecamatan itu punya jajaran yang harus dibuat dalam sebuah struktur untuk pemberantasan dari narkoba itu sendiri. Karena munculnya narkoba ini adalah di era yang memang serba saat ini maju. Ya, kalau saya ingat-ingat, saya ini kebetulan lahir tahun 60-an. Pak Ujul 70-an ya. Pak Kapolsek 70-an juga ya. Ya. 70. Hah? Ah, ini yang lebih tua nih. Memang wajahnya pun nampak kan. Lebih ganteng saya daripada dia kan. Sabar Pak Kecik. Maksud saya orang yang lahir di tahun 60-an 70-an itu adalah orang yang menikmati semua kejadian-kejadian yang beruntun. Mulai dari fasilitas yang ada. Kami dulu dengan Pak Kecik itu kalau malam-malam belum ada listrik di kota ini. Ya, di rumah cuma ada lampu strongking. Kalau sekarang nih kalau ada lampu strongking itu barang antik Pak Ketua, Pak Kapolsek. Ya. Jadi era ini pun diikuti oleh perkembangan kemanusiaan yang memang dengan dampak yang sangat signifikan, baik itu di bidang-bidang kebaikan, tatanan ilmu dan elektronik, bahkan hal yang tercanggih, yaitu yang berdampak negatif salah satunya adalah narkoba yang memang mengancam kehidupan seluruh umat. Ya, mengancam kehidupan seluruh umat. Dulu di masa kami, Pak Kapolsek, narkoba ini di sini cuma ada marijuana, ganja, gele. Yang kalau tahun 90-an itu ada kafe di Blower, di rumahnya mertuanya Pak Ferry ini, yang lagi mutu-mutu saya ini. Itu Pak polisi pun kalau ngelihat saya ngelinting ganja ya pura-pura nggak lihat aja Pak Kapolsek. Karena kenapa? Hanya itu satu jenis, tidak ada jenis lain. Padahal di masa itu juga sudah ada yang jenisnya narkoba ini, tapi masih dipergunakan di bidang medis untuk anestesi, untuk membantu orang sakit, untuk membantu orang stres, untuk membantu orang depresi. Makanya di puskesmas pun ada narkoba yang paling berbahaya golongan 1 dan golongan 2. Dulunya waktu tahun 90 saya sudah di puskesmas tahun 90-an. Itu ada namanya petidin. Petidin itu adalah turunannya amfetamin. Turunannya adalah kalau sekarang ini sabu-sabu. Dulu sudah ada. Saya dulu kalau capek, saya dulu kalau stres, saya ambil satu ampul petidin Pak Ketua, itu saya suntik sendiri. Itu saya senyum-senyum, bahagia dan nyenyak tidur. Itu dulu. Ya. Tapi dengan berkembangnya zaman, ini sudah menjadi ajang bisnis. Ketika sesuatu sudah menjadi ajang bisnis, itu bahaya akan ada di situ, apapun jenisnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, semuanya akan merambah ke sisi-sisi kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah yang paling bahaya di kita ini adalah dimanfaatkannya semua orang yang berpotensi, semua orang yang berkompeten, semua orang yang punya kesempatan untuk mengedarkannya. Sehingga pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan untuk perang narkoba. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain adalah kerjasama yang baik. Makanya sekarang ini dibentuk lagi lembaga yang istimewa ini, yaitu BNNK, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan kecamatan nanti di SK-kan. Ya, ini semua kita bermitra di sini. Bapak Ibu dan para hadirin yang kami muliakan,
Program Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba atau KOTAN adalah salah satu strategi penting yang menekankan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan warga untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba atau bersinar. Maka melalui rapat koordinasi ini kami berharap tentunya agar kita dapat menyatukan persepsi dan langkah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap dari narkoba atau yang disingkat dengan P4GN. Kemudian mengoptimalkan peran seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun kelurahan. Itu yang terkecilnya ya. Kemudian menyusun langkah konkret pembinaan dan pengembangan wilayah yang tanggap serta resilient terhadap ancaman dari narkoba itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, kami dari pemerintahan ingin menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas BNN atau aparat keamanan semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dibutuhkan kolaborasi, keteladanan, serta kepedulian yang tinggi agar Gayo benar-benar menjadi daerah yang bersih dari narkoba dan aman bagi generasi penerus. Saya juga mengajak, kami dari pemerintahan juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kegiatan rapat koordinasi ini sebagai momentum memperkuat sinergi dan komitmen tersebut. Mari kita wujudkan Kabupaten Gayo yang sehat, produktif, dan tangguh menghadapi ancaman narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebagai mewakili pemerintah daerah dalam hal ini mewakili Bapak Wakil Bupati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba Kabupaten Gayo secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah mengampuni dan melimpahkan selalu rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.